pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya mencoba untuk memahami chart yang ini, kemudian chart yang satunya yang lebih rumit. Yang saya dapat justru confusion. Artinya, kalau saya mau mendalami satu persatu bisa gitu. Artinya kita semua punya cara untuk memahami satu persatu secara individual, tetapi saya nggak nemu cerita besarnya gitu. Dan barangkali memang confusion itu yang menjadi tema hari ini. Sorry. Karena sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada kaitan bulan yang di Sagittarius dengan Chiron yang kalau secara umum kita bisa artikan ini saatnya kita berpikir lebih jauh daripada itu dan memperbaiki ke depan. Jadi what is done gitu loh. Jadi ya udah gitu, mau diapain lagi. Kita kejadiannya sudah berlalu, there's nothing we can do about that gitu ya. Dan kalau kita ngelihat ke depan kan kita sekarang sudah lebih pinter gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Dan quincunxnya dengan Uranus itu seperti bilang ke kita, kalau kita mencoba untuk mencintai seseorang gitu, atau mencoba orang lain mencintai kita, itu kan nggak bisa gitu. Dan kalau kita berpikir sebagai korban gitu, seolah-olah nggak ada orang yang care tentang diri kita gitu ya. Karena ada Chironnya ini, kita berpikir bahwa kenapa ini semua terjadi, dan saya merasa bahwa nggak ada orang yang peduli sama saya. Look again gitu, look again. Ini mereka yang tidak peduli kepada kita, atau yang kita yang tidak peduli pada diri kita sendiri. Kalau dalam satu situasi, ya ini kan carut marut banget, dalam situasi dimana kita masih penuh dengan ide, gagasan, keinginan, kemarahan. Ada orang yang peduli dengan kita, kepada kita, mencoba membantu, kita kan berusaha untuk push them away gitu ya. Kita dorong dia menjauh dari kita. Apa yang kita lakukan? Kita bicara buruk tentang mereka, kita mengata-ngatai mereka, kita menganggap bahwa mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk kita gitu ya. Tapi kan itu yang bisa dia lakukan untuk kita. Mereka juga nggak bisa memaksa kita, dibalik gitu ya. Mereka juga nggak bisa memaksa kita untuk kita berpikir seperti dia. Padahal pikiran kita lagi kacau balau seperti ini gitu ya. Jadi ada perasaan bahwa kita itu tidak cukup dimengerti oleh orang lain. Karena kita sendiri tidak mengerti diri kita sendiri. Kalau orang lain datang kepada kita mencoba membantu, kan biasanya dengan bahasa normatif ya, bulan yang sextile dengan Saturnus, bahasa yang normatif gitu ya. Kamu jangan gini dong, kamu kan nggak tahu saya, jawaban saya kan begitu, kamu kan nggak tahu saya, kenapa saya begini gitu kan. Ya di sisi mana yang saya nggak tahu gitu kan, saya jadi argumen 2 titik ya, sorry kalau apa ya, provoking something, tapi itu yang saya rasakan sekarang. Jadi selama kita belum bisa membuka diri untuk menerima bantuan, orang yang peduli dengan kita, mereka nggak tahu mesti apa. Karena kita mendorong mereka, mereka pikir mereka diminta oleh kita untuk menjauh. Dan itu yang mereka lakukan, menjauh dari kita. Semakin mereka menjauh, semakin kita berpikir mereka nggak peduli dengan kita. Jadi akhirnya jadi lingkaran yang nggak selesai. Nah, kan sebenarnya kalau sudah begini, mereka juga apa? Kalau mereka mau memaksa kita, kita nggak mau kan? Siapa yang mau dipaksa? Kemudian kita mendorong mereka menjauh. Semakin mereka menjauh, semakin sukar lagi untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan kita. Seberapapun mereka menginginkan. Yang paling mudah ketika hubungan seperti itu terjadi adalah give up. Give up. Buat mereka udah melakukan yang terbaik untuk kita semaksimal mungkin. Mereka udah nggak tahu lagi mesti ngapain.
lebih dari apa yang mereka bisa lakukan, bicara pada kita, mencoba melakukan sesuatu. Ini sebenarnya adalah saat di mana porsi terbesar atau bolanya, kalau kita sedang bermain bola, bolanya tidak lagi ada di mereka tetapi ada di diri kita. Seberapa jauh kita peduli dengan diri kita sendiri? Seberapa jauh kita menginginkan untuk memperbaiki hal ini, dan itu harus mulai dari diri kita, bukan diri mereka. Selama kita masih blaming orang luar untuk menyelesaikan masalah ini, maka masalahnya tidak akan selesai, karena yang peduli dengan kita itu banyak, hanya saja kita tidak membiarkan mereka untuk menunjukkan hal tersebut karena kitanya sendiri juga masih kacau balau. How we do that? Gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran ini? Stop dan berpikir tentang diri sendiri, peduli pada diri sendiri. Siapa yang akan take care kita kalau bukan kita sendiri? Caranya bagaimana? Mulai dari hal yang paling dasar. Seperti biasa, yang paling dasar, yang paling berat biasanya di situasi di mana kita sangat bermasalah. Mencoba untuk hidup sehat. Udah, jangan berpikir tentang hal yang rumit, tentang hubungan, tentang apapun. Take care of yourself. Upayakan bisa hidup sehat. Tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Makan makanan yang bergizi tepat waktu. Apapun model atau moda dietnya, ya, karena setiap orang beda-beda, tetapi intinya adalah kita taking control of our daily lives. Itu yang paling penting kalau menurut saya, dan ini adalah energinya matahari yang di 11 derajat 40 menit, ya. Take care of yourself. Ada hal di dalam diri kita yang perlu diperbaiki. It takes time, karena matahari ada di Virgo cukup lama kan, sampai dia keluar dari week. Oke, ini tanggal 18, berarti sekitar nih, ya, sekitar sampai tanggal 25-an, ya, 20-25 antara itu, karena ini kan matahari, sebenarnya kan energinya juga fluid ya. Jadi katakanlah sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Dalam waktu 15 hari ke depan, 20 hari ke depan, ya, upayakan untuk mengembalikan diri kita menjadi orang yang punya gaya hidup sehat. Udah, itu aja. Ini buat beberapa teman yang resonate ya. Kalau misalnya nggak ada yang berantakan, ini adalah saat yang paling tepat di mana kita mengembalikan pada kebiasaan yang sehat, regardless apakah kita punya masalah atau tidak. The human gift. Exactly. Ini kan penggambarannya, human gift itu adalah kita tuh punya kesempatan untuk bikin salah. Namanya juga orang. Namanya juga lahir orang masih bayi gitu ya. Orang sejenius apapun, dia mulai lahir itu nggak bisa baca. Udah, titik. Intinya gitu. Nggak ada orang sejenius apapun sekarang itu lahirnya udah bisa baca. Enggak. Semuanya selalu ada proses belajar. Dan dalam proses belajar itu kita membuat kesalahan. Oh heart, what is your excuse for all these blunders? Jadi ini blunders asik. Semuanya tuh kayak berantakan. Kita nggak tahu mesti mulai dari mana. Dan oleh sebab itu, gunakan waktu 20 hari ke depan untuk mengembalikan menjadi diri kita yang sehat. Such loyalty is offered by the beloved, yet so much treason comes from you. Jadi kayaknya memang fokus dari bacaan hari ini adalah kita yang begitu berantakan dan kita berharap banyak dari orang membantu kita. Padahal bolanya bukan ada di mereka tetapi di diri kita sendiri. Kita ingin nggak lebih baik daripada ini? Kalau kita ingin lebih baik dari ini, maka itu harus datang dari diri kita, dari determinasi kita, dan kita nggak boleh menyerah. Karena apa? Karena kalau kita sudah menyerah, seberapapun orang lain mengupayakan yang terbaik buat kita, kitanya udah menyerah, ya udah, mereka nggak bisa apa-apa. Dan yang paling mudah adalah mereka give up on us, gitu ya.
Such kindness is offered by the beloved, yet so much defiance and resistance comes from you. Exactly, no? Jadi orang tuh udah ngasih semua yang terbaik, tetapi kita resistant. Such grace is offered by the beloved, yet so much fault and failure comes from you. Jadi kita sendiri yang membuat semua itu gagal. Ya, tapi kan kembali lagi ini satu proses untuk membuka mata. Dan ini tidak berarti bahwa kita kemudian menganggap diri kita adalah loser. So don't gitu ya, don't. You're not a loser, you're just human. You're not a loser, you're just human. Ya, saya perlu menekankan bahwa buat teman-teman yang kemudian dalam posisi berantakan ini kayak nggak ada jalan keluar, enggak, ada. Dan banyak orang yang ingin membantu, tetapi kita sendiri yang harus membuka hati, membuka diri untuk bantuan itu datang, terutama dari diri kita, untuk membantu kita sendiri. Such a blessing is offered by the beloved with sweetness and generosity, yet such jealousy comes from you with so much doubt and suspicion. Oke, ini very clear ya. Jadi apa sih yang messed up di sini adalah cara berpikir kita. Itu cara berpikir kita tentang satu hal. Tidak seburuk itu. Ini adalah hadiah ya. Anyway, 3 kartu ini so beautiful bahwa kita itu berada di dalam satu lingkungan yang solid gitu loh. Kita sendiri yang menjauhkan diri dari mereka. Ya, ini adalah saatnya mengambil keuntungan di mana kita berada di lingkungan dengan orang-orang yang peduli dengan kita. Hanya kalau kita mau membuka mata. Karena kekuatan itu datangnya nomor satu dari diri kita sendiri, dan kalau kita sudah mau membantu diri kita sendiri, maka bantuan itu akan datang begitu saja. Kenapa? Karena we are connected dengan satu dan lainnya. Kalau kita pikir keluarga kita tidak peduli pada kita, apa itu keluarga? Karena semesta akan memastikan interkonektivitasnya itu ada di kita. Ya, dan bahwa kalau kita bicara tentang bumi dan Pluto, saya udah cerita tentang Pluto, betapa hanya titik derajat Pluto itu bisa bercerita tentang kita pribadi yang sangat pribadi. Bagaimana mungkin kita terkoneksi dengan planet yang begitu jauh dari kita, tak terbayangkan. Karena ternyata memang terkoneksi. Bagaimana planet yang jauh itu membuat kita memiliki perasaan yang begitu mendalam sih, beyond physical gitu. Dan ini kartu yang keluar waktu saya lihat jumping itu, saya juga ikut startle ya, why curse gitu ya. Curse itu kan kutukan ya kalau bahasa Indonesianya, tetapi ini bukan tentang hal yang negatif, yang hitam dan lain sebagainya. Kartu ini jumping. Jadi the curse ini adalah limiting stories of our ancestor. Jadi saya udah membaca tadi. Jadi ada sesuatu yang dibawa turun-temurun menjadi satu beliefs, menjadi satu norma bahwa kalau begini maka begini. Dan itu negatif, itu sangat limiting, sangat membatasi kita sehingga kita tidak bisa apa-apa. Ya, the curse holds us hostage to false story that we confuse for reality. Jadi kita confuse semua karena kita dan lingkungan kita ditanamkan satu belief, satu pemahaman yang salah tentang sesuatu yang di luar dari realitas. Recognizing the original wound that is playing out in our life can heal it. Jadi ini adalah bulan yang tadi trine kayaknya ya, trine dengan where's bulan? Oh, bukan ini. Bulan yang trine dengan Chiron. Jadi apa yang perlu healing pada saat ini adalah original wound. Luka yang lebih awal lagi, dan itu barangkali bukan berada di tangan kita. Jadi kayak misalnya, kenapa saya membangun citra bahwa saya sebagai orang dari keluarga ini itu tidak mungkin bersama dari orang dari keluarga sana. Ini contoh ya, completely contoh. Karena ternyata masalahnya adalah keluarga ini dan keluarga ini beberapa generasi sebelum kita itu punya masalah. Very big masalah yang begitu besar, memecah belah dua keluarga ini, yang tadinya satu keluarga menjadi terpecah belah, temurun sampai kita. Dan entah kenapa kayak semesta menginginkan konektivitas tersebut, karena sebenarnya
dua orang yang di awal tadi, original wound-nya, itu adalah satu, tetapi terpisah beberapa generasi sampai pada titik di mana kita harus memperbaiki hubungan tersebut, something like that. Itu kan ceritanya drama banget, but sometimes it happens ya, bahwa entah kenapa satu hal yang kayaknya ya udah begitu, udah nggak bisa nggak lagi. Misalnya dua negara dengan ideologi yang berbeda itu kalau ketemu di jalan nggak ada hubungannya sama sekali kan, nggak ada hubungannya satu dengan dia. Itu karena saya juga udah pernah berteman dengan, waktu itu teman dari Korea Utara, punya teman ideologi dari Korea Selatan. Ini saya hanya contoh ya, for some reason gitu ya, mereka itu mau tidak mau menjadi musuh bebuyutan. Padahal kan nggak ada satupun di antara dua mereka pribadi itu ada kaitannya. Tetapi memang dari awal, dari generasi sebelumnya, itu mereka adalah musuh bebuyutan, something like that. Curse-nya ini yang dimaksud seperti itu. Oke. Kemudian ini Francesca, what do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. Ini juga jelas ya, ceritanya hampir sama tadi, bahwa kemelut kita itu sebenarnya datangnya dari pikiran kita tentang hal yang menghambat apa yang harus kita lakukan. Seolah-olah kita nggak punya pilihan sama sekali, dan seolah-olah membongkar beliefs lama itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Ini seven of thoughts ya. You've been confused about situation in your life and now suddenly everything is completely clear to you. Ini adalah previous events-nya. Jadi sekarang kita bisa melihat eight of emotion. You feel a deep longing for something meaningful in your life. In your heart, you know that there's more out there waiting for you in the world. Jadi kayak kita paham bahwa apa yang kita inginkan tuh somewhere out there, tetapi kita dari awal sudah menutup pikiran kita bahwa kita nggak mungkin keluar dari sini. Kita menggapai apa yang kita rindukan di luar itu adalah impossible gitu ya. Tapi sekarang kayak sadar bahwa saya sekarang paham bahwa saya menginginkan ini dengan amat sangat. Saya berusaha untuk mengingkari apa yang menjadi perasaan saya, itu tetap tidak bisa karena dia ada di situ. Ten of thoughts ini, a situation that been troubling you has come to an end and you can breathe a sigh of relief. With the challenging times behind you, you can now move on. Jadi ini sebenarnya diminta untuk move on. Jadi kalau dari 3 kartu ini kan cerita tentang kita tuh punya keterbatasan, limitasi karena kita berpikir tentang sesuatu. Kita mencoba untuk hidup di dalam kisi-kisi tersebut, lingkungan yang terbatas atau belief yang terbatas. Tetapi kita tidak bisa mengingkari hati kita yang merindukan sesuatu di luar sana. Dan seberapapun kita berusaha untuk tidak menginginkannya, kita tetap menginginkannya. Karena itu kalau menurut saya itu adalah divine discontent ya. Memang ada sesuatu yang perlu didobrak, dan itu sudah intergeneration ya, udah generasi yang berikut, bahwa ini harus selesai walaupun waktunya cukup panjang buat sekumpulan orang ini gitu ya. Somehow itu yang terlihat di sini, ceritanya begitu. Ambil hanya jika resonate. Seperti biasa saya tidak merencanakan apa logikanya, tapi itu yang terlintas di kepala saya ketika membaca chart hari ini. Jadi kalau gambar ini kan nomor kiri, yang kiri itu adalah Knight of Swords terbalik. Itu kan Knight of Swords yang tidak terbalik, itu dia mengatakan apa yang terlintas tanpa ada hambatan. Tetapi karena terbalik, either berlebihan atau ya nggak keluar. Jadi yang biasanya spontan itu seperti kita tarik ya, dan kita seperti, kenapa sih kita sangat menahan? Karena kita takut sekali akan perubahan. Kita takut sekali akan perubahan. The Tower terbalik. Dan ini sarannya ya, memang kita perlu untuk berpikir, merasakan sendiri kesedihan tersebut, apa yang terjadi ya. Dan memang ini sepertinya sih Nine of Swords di sini adalah
kita perlu untuk merasakan proses ini, memahami situasi di mana banyak sekali pertimbangan harus masuk di kepala kita. Come on, lihat ini. Ya, banyak sekali pertimbangan yang harus terlintas di kepala kita dan kita perlu memahami semuanya, tetapi pada akhirnya untuk mengetahui bahwa kita punya kendali terhadap diri kita sendiri. The Hierophant di sini, belief system, knowledge. Jadi ini sebenarnya adalah tentang, anyway, saya baru sadar juga bahwa bulan adanya di Sagittarius, sehingga memang tujuannya pada hari ini adalah memahami sesuatu lebih dalam daripada yang biasanya. Ya, filosofis seperti itu. Dan satu informasi menutup bacaan hari ini, you're not a mere speck floating around in the universe, you are the universe. Iya, ini jadinya adalah perubahan dimana tadinya kita kayak tidak berdaya, kita floating aja, ikut kiri, ikut kanan gitu ya. Ketika kita sudah mampu pegang grip, satu keyakinan bahwa kita punya power untuk bergerak di sini, karena kita juga bagian interkonektivitasnya tadi. Kita bagian dari semua carut marut ini, maka kemudian kita bisa mengambil satu posisi dan menentukan apa yang menjadi pilihan kita ke depan. Oke, ini adalah proses yang panjang. Tadi saya kembali mengingatkan kalau kita really a mess gitu ya, in a really mess situation gitu ya, maka dalam 20 hari ke depan cobalah untuk mengembalikan diri kita menjadi lebih bisa mengikuti gaya hidup sehat. Ya, kita berhutang segitu banyak untuk diri kita sendiri. Dan jangan mulai dengan blaming other people. They do care about us. Tapi the most important person who needs to take care of you is yourself. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.